Salam, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sangat bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing di dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini. Malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk membangun ibadah kontemporer secara online di GKJW Jember yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait pertama dan kedua. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan, menyembah Kristus Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Marilah pada saat ini kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh sukacita dan penuh dengan ucapan syukur. Mari kita menundukkan kepala kita. Seraya mengaku demikian, bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, beserta kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi dasar kita untuk membangun peribadatan pada saat ini, diambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-1, ayat 5 dan yang ke-6 yang demikian. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kita selalu menghayati bahwa kehadiran Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Maka dari itu mari kita menyanyikan arti kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami,
selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kita menyadari, kita tahu bahwa Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Pada saat ini, mari kita memberikan diri kita untuk kita masuk di dalam pengakuan dosa, pengakuan kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui doa. Mari kita berdoa. Dengan rasa sesal, dengan rasa malu, dengan kerendahan hati kami mengaku atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarkanlah kami untuk membenci kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, agar kami dapat hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus. Ibadat kami pada saat ini Allahku, kami serahkan kepada Engkau awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan yang menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri, karena kita mau ikut dalam rencana karya penyelamatan Tuhan dengan memberikan diri kita untuk diampuni dan dilayakkan bagi setiap kita
yang sungguh-sungguh mau ikut. Terimalah berita anugerah yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Roma pada pasalnya yang ketiga, ayat 23 dan 24. Amin. Untuk merespon berita anugerah, mari kita memuji nama Tuhan dengan memakai NKB 34. Kita pujikan bait pertama dan yang ketiga, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita pujikan. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat kalah, kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir hilang lenyap. Karena ku tak pada masa mendatang, Tuhan amanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony. Tetapi sebelumnya kita akan membaca bersama-sama kesaksian firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan 23. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini hingga malam ini. Kami ada semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindukan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Urapi kami ya Tuhan, dan tolong kami, mampukan kami untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi diri kami. Berkati Bapak Pendeta Sony Saksono Putro yang akan menjabarkan firman Tuhan ini, sehingga hanya kehendak Tuhan saja yang jadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Yang berbahagia adalah kita yang selalu membaca, mendengarkan firman Tuhan, serta dapat melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini.
Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab dari Keluaran pada pasal 33 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23, saya mengajak panjenengan untuk menghayati perikop ini dan saya memberikan judul, Bersama Tuhan Ada Kepastian. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika seseorang melakukan sebuah aktivitas, sesuatu yang masih akan diraih, sesuatu yang masih akan dicapai, sesuatu yang masih harus dijalani, seringkali menimbulkan tanda tanya besar. Karena apa? Ya karena manusia memang tidak mampu untuk melihat esok, tidak mampu melihat nanti, sehingga ketika dia melangkah, ketika dia beraktivitas, maka yang dia ketahui adalah yang sekarang, di sini, dan saat ini. Nanti bagaimana? Tidak tahu. Makanya lalu orang seringkali menjadi sangat ragu. Ya mudah-mudahan, ya semoga saja. Tetapi ada orang yang juga memiliki optimisme, pasti. Aku yakin bisa. Aku sanggup, aku dapat melakukan. Gitu. Tetapi tentu lebih banyak orang yang meragukan akan esok. Nah memang benar ketika manusiawi kita berpikir tentang esok, adalah sebuah kewajaran kalau manusia itu menjadi ragu akan hari esok. Karena memang tidak banyak hal yang kita ketahui tentang hari esok. Makanya gak usah heran bahwa seringkali dalam kehidupan itu ada kejadian-kejadian yang di hadapan kita tidak tahu, dan ketika peristiwa itu terjadi betul, banyak membuat kita terbelalak, terkejut-kejut, merasa bahwa sesuatu yang terjadi itu di luar pemikirannya dia. Ya kalau memang itu berupa berkat, berupa sesuatu yang menghadirkan kesukacitaan, no problem. Tetapi kalau itu sakit penyakit, kalau sampai itu yang berkaitan dengan terpapar virus corona, atau mungkin usahanya mengalami kejatuhan, atau hubungan komunikasi antara suami istri mengalami kehancuran, atau seseorang yang sedang berpacaran, dia merangkai harapan tetapi gagal semuanya. Waduh, itu bisa menimbulkan perasaan duka yang mendalam. Perasaan duka yang benar-benar bisa membuat pikiran menjadi benar-benar panik, hati juga menjadi galau, dan rasa hidup menjadi tidak enak. Nah, kali ini kita berbicara tentang bagaimana Musa ketika setelah melalui peristiwa anak lembu emas itu, pada
bab sebelumnya, Musa meminta kepada Tuhan karena dia sadar bahwa yang dia dampingi, yang dia tangani, yang dia pimpin adalah orang-orang yang tidak mudah. Ada berbagai macam karakter di dalamnya, ada berbagai macam pola pikir di dalamnya, ada berbagai macam harapan dan keinginan di dalamnya. Apalagi dengan sebuah pemahaman bahwa kalau kita mendengar kata Israel, waduh, itu adalah sekelompok bangsa yang, maaf dalam bahasa Indonesianya, keras kepala begitu. Nah, pemahaman yang seperti itu tentu membuat Musa sangat perlu untuk membangun komunikasi dengan Tuhan yang memanggilnya, mengutusnya, karena dia sadar tanpa Allah Musa tidak sanggup. Nah, yang menarik adalah ketika Musa mengalami keraguan-raguan, ketika Musa mengalami kecemasan, berkaitan dengan tanggung jawab dia di dalam memimpin orang-orang Israel, Musa berani ngomong sama Tuhan. Musa jujur, Musa terbuka, Musa mengungkapkan segala kepenatan, kepanikan, dan bahkan ketidaktahuannya kepada Tuhan. Dan menarik sekali, ketika dialog yang pertama terjadi, di ayatnya yang ke-12, Tuhan menegaskan kepada Musa bahwa aku mengenalmu. Itu yang menarik. Aku mengenalmu. Jadi dikatakan bahwa Allah yang memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel itu sangat mengenal Musa. Kalau dikatakan aku mengenalmu artinya apa? Tuhan Allah tahu karakternya Musa, Tuhan Allah tahu mentalitasnya Musa, Tuhan tahu bagaimana kondisi psikisnya Musa. Tetapi adalah sebuah kewajaran kalau Musa lalu mengatakan kepada Tuhan tentang situasinya itu. Walaupun Tuhan tahu, tetapi sebagai manusia Musa kan juga boleh merasa cemas dengan dirinya. Dan di dalam proses dialog itu terjadi apa? Terjadi sebuah tuntutan. Ya. Kalau engkau mengutus aku, meminta aku memimpin bangsa ini, masa kami tidak dibimbing? Masa saya tidak dibimbing? Ya, itu protes Musa kepada Tuhan. Karena Musa sendiri sadar dalam perjalanan di padang gurun itu kan perjalanan misterius. Kenapa? Jalan kemana tidak jelas, tujuan akhirnya di mana tidak jelas, dan proses perjalanan di padang gurun itu membutuhkan tidak hanya energi, tetapi mentalitas dan spiritualitas yang tangguh, baik Musa maupun orang-orang Israel sendiri. Dan menarik sekali bahwa di ayatnya yang ke-14 Tuhan bersabda kepada Musa, aku sendiri hendak membimbing engkau, memberikan ketenteraman kepadamu. Menarik kan? Aku. Kata aku ini menunjukkan betapa Allah punya otoritas penuh atas panggilannya terhadap Musa dan juga atas orang-orang Israel. Aku sendiri, kata Tuhan. Nah, sikap yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa inilah akhirnya diterima Musa, dan Musa sendiri berproses melalui pernyataan Tuhan itu. Dan bahkan Musa mengatakan, kalau aku ya tidak dibimbing, jangan suruh kami berangkat dari sini. Ada dialog yang benar-benar ya sekilas kesannya kayak keras, tapi bagi saya ini tidak keras. Karena Musa menginginkan sebuah kepastian sehingga ketika
dia sudah jatuh bangun dan sudah melalui proses dinamika di daratan Sinai, ya. Di dalam peristiwa di mana orang-orang Israel pada keluar dari zona spiritual mereka dan bertindak yang semena-mena di hadapan Allah. Sehingga Musa menuntut, kalau engkau tidak membimbing, janganlah suruh kami. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, saudariku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ternyata memang Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan orang-orang Israel. Tuhan itu selalu ada di dalam setiap perjalanan yang ditempuh oleh Musa bersama-sama dengan orang Israel itu. Ada dinamika yang menarik memang di dalam pernyataannya itu Tuhan tetap menunjukkan misterinya. Tuhan tidak mengatakan secara belak-belakan tentang keberadaan dirinya, tetapi dia tetap menunjukkan misterinya. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan, engkau tidak mungkin bisa menatap aku. Tetapi bayangan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka orang-orang Israel dan Musa sendiri adalah kehadiran yang nyata. Yang walaupun dalam bentuk tiang awan, tiang api, tetapi bahwa Allah sesungguhnya bisa dirasakan kehadirannya oleh Musa dan juga oleh orang-orang Israel. Memang mereka tidak sanggup untuk menatap langsung wajah Tuhan, wajah Allah. Karena memang konsekuensinya mereka akan mati. Mereka tidak akan sanggup. Tetapi bahwa Tuhan menunjukkan kuasa kehadirannya, Musa juga merasakan. Orang-orang Israel juga mengetahui dan merasakan. Tetapi bahwa mereka menjadi ragu, mereka menjadi takut, mereka menjadi tidak mengerti harus berjalan kemana, melangkah kemana. Ya karena mereka tahu bahwa mereka itu tidak mengerti, tidak tahu situasi dan kondisi di mana mereka harus berjalan, kemana mereka harus pergi, dan yang mengetahui tentu adalah Allah sang penguasa kehidupan, Allah yang memiliki orang-orang Israel dan yang memiliki Musa. Disinilah ujian imannya Musa dan juga orang-orang Israel itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bayangkan, Allah sudah menunjukkan kehadirannya kok. Allah tidak pernah jauh. Allah selalu dekat dengan mereka, tetapi karena kemarahan, karena kebebalan, karena kelelahan, karena ketidakpuasan, karena berbagai macam kata karena, sehingga menjadikan kemarahan orang Israel dan juga Musa sendiri yang menjadi ragu-ragu semakin nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana Musa yang menuntut gambaran yang pasti tentang kehadiran dan penyertaan Tuhan baginya dan bagi orang Israel, saya dan panjenengan mestinya juga memiliki harapan yang sama di tengah-tengah situasi yang tidak pasti saat ini. Setiap kali orang bertemu dengan saya, pertanyaannya menarik. Kapan ya Pak Pendeta kira-kira virus corona ini selesai? Kapan ya Pak Pendeta kira-kira situasi ini menjadi lebih baik? Kapan ya Pak Pendeta? Saya tidak mampu menjawabnya karena saya tidak pernah tahu tentang apa yang akan terjadi esok dan lusa dan yang akan datang. Keraguan bisa timbul, ketakutan bisa timbul, kekalutan bisa timbul karena apa yang akan terjadi ke depan semua tidak tahu. Tugas kita adalah melangkah dari saat ke saat, melangkah dari waktu ke waktu, melangkah dan terus melangkah. Itulah kehidupan orang beriman.
Sambil tetap merasakan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Apalagi Allah yang hadir di dalam diri Kristus Yesus itu bukan lagi Allah yang transenden, Allah yang nun jauh di sana, tetapi Allah yang imanen, Allah yang menyatu dekat dengan manusia, dengan saya, dengan panjenengan. Bukan Allah yang nun jauh tak terjangkau oleh pikiran kita, tetapi Allah yang bisa kita rasakan kehadirannya, dan Allah yang demikianlah yang sesungguhnya menjadi kekuatan bagi saya dan panjenengan untuk melangkah. Soal bahwa kata ragu pasti akan terus ada, kata takut pasti akan terus ada. Bagaimana keadaan ini segera bisa baik, kita semua juga tidak tahu. Dan bahkan semua pihak yang sedang bekerja keras, berjuang habis-habisan, dari pihak pemerintah pusat sampai daerah, berupaya untuk mengelola perekonomian, berupaya untuk mengelola kondisi pandemi ini. Semuanya dipenuhi oleh tanda tanya. Kok tanda tanya? Iya, karena memang manusia. Dan ini manusiawi sekali. Kalau kita tidak dipenuhi oleh rasa tanda tanya itu, wah, kita akan ngalah-ngalah ke Tuhan. Tugas kita apa? Menjalani, mensyukuri, dan terus belajar menikmati situasi yang ada. Ibu dan Bapak, satu ayat yang menarik yang perlu saya ingatkan kepada panjenengan semuanya. Dalam situasi yang seperti ini, supaya kita tidak terjebak pada ketidakpastian, keraguan-raguan, ketakutan akan memandang hari esok. Ayat tambahan, ada 2 yang ingin saya bagikan buat panjenengan dan saya. Saya mengutip dari Injil Matius pada pasal 6. Panjenengan sudah paham lah, ini populer sekali ayat ini. Injil Matius pada pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maknanya? Untuk mengajarkan kepada kita supaya kita tidak terjebak pada keraguan-raguan dan ketakutan di dalam memandang hari esok yang sama-sama kita menganggap itu hal yang tidak pasti. Maknanya dengan ayat ini adalah sama seperti Musa tadi dibimbing oleh Tuhan dan minta bimbingan Tuhan. Sampai Tuhan menegaskan dengan begitu tegas, ayat 14 tadi. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Maka di tengah situasi sulit ini, di tengah keraguan-raguan ini, lihatlah, carilah dahulu Allahmu. Allahku, Allah kita. Carilah dahulu Dia. Dia sumber kehidupan. Dia yang berkuasa atas hidup dan matimu. Dia pula yang punya kuasa untuk memberkati orang-orang Israel yang di padang gurun. Bayangkan di padang gurun tidak ada air, Tuhan bisa menyediakan air. Di padang gurun tidak ada roti, Tuhan sanggup menyediakan roti. Di padang gurun tidak ada daging, Tuhan sanggup menyediakan daging. Maka carilah dahulu kerajaannya. Carilah dahulu Allah, jangan ketakutannya dikedepankan, tetapi Allah yang kita kedepankan. Kalau Allah yang kita kedepankan, maka kekuatan kita akan bertambah. Kemampuan kita memahami hari esok juga akan bertambah. Keraguan-raguan kita akan hari esok membuat kita tidak lagi terjebak pada perasaan cemas karena kita bayangkan hari esok yang kita sendiri tidak mampu membayangkannya. Tidak mampu. Nah, kalau tidak mampu, apa yang harus kita lakukan? Carilah Tuhan. Carilah Tuhan.
Itu saja kekuatanku. Dan yang kedua, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang namanya kesusahan itu tidak akan pernah sirna, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sama seperti yang dirasakan oleh orang-orang Israel itu. Kehidupan saya dan panjenengan, kesusahan itu akan tiap hari kita jumpai dengan alasan apapun. Dilatar belakangi oleh situasi yang bagaimanapun, kesusahan itu tidak akan pernah jauh. Ya, sedulur-sedulur kita yang saat ini sedang terpapar virus corona, yang menjadi bagian daripada warga jemaat, mereka yang harus merasakan kesusahan, ketakutan, kecemasan. Kalau panjenengan sedang menyaksikan dan mendengarkan firman ini, ketakutan panjenengan sama dengan ketakutan orang-orang Israel di padang gurun. Ketakutan panjenengan sama dengan ketakutan Musa ketika itu. Tetapi Tuhan menunjukkan kehadirannya. Aku sendiri akan menolong engkau. Maka tatkala panjenengan mendengar firman ini, saya mau mengingatkan kepada panjenengan. Ojo wedi. Jangan takut. Hidup dan matimu Tuhan yang punya. Tetapi ketika engkau percaya dan engkau mengamini akan cara kerja Tuhan, sudah jalani. Jalani apa yang harus dijalani, lakukan apa yang harus dilakukan. Nikmati hidup yang ada itu, dan ketika kesusahan melanda dirimu, terus carilah Allah. Carilah Allah. Dan jangan pernah berhenti mencari. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Esok ada kesusahan lain kok. Ada kesusahan lain. Tetapi ketika saya dan panjenengan selalu bersama-sama dengan Allah dan menyadari bahwa Allah yang maha hadir menyatakan kehadirannya buat saya dan panjenengan, kalau saat ini Allah di dalam diri Yesus Kristus, bukan hanya Yesus yang sudah naik ke surga yang terus memberikan perhatian kepada kita, tetapi Allah yang hadir melalui karya Roh Kudusnya, Dialah yang bekerja di dalam hati dan pikiranmu untuk membuat kita lebih tenang, lebih siap, lebih sigap, lebih mampu menghadapi hidup ini. Ayolah. Bersama Tuhan pasti ada jalan kok. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, indahnya penyertaan Allah terhadap kehidupan kita pada saat ini. Kehidupan pada zaman masa lampau pun Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, walaupun umat-Nya melakukan banyak dosa dan kesalahan yang mendukakan hati Tuhan. Dan di zaman Musa, Allah berkarya menjadi tiang awan dan tiang api. Kita pujikan seperti tiang awan dan tiang api. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang
Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu takut. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita yang akan diwakili oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang nantinya akan kita tutup dengan lagu doa Bapa Kami. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berikan hati kita kepada Tuhan.
kita berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allahku, kami sangat bersyukur atas penyertaan-Mu, atas cinta-Mu, atas kasih-Mu kepada kami, sehingga kami diberi kesempatan ya Tuhan untuk menjalani kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Khususnya kami diberi kesempatan untuk bersama-sama merasakan kebaikan-Mu melalui tayangan online pada saat ini di dalam ibadah kontemporer yang bisa kami ikuti ya Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyertai kami. Pada saat ini ya Tuhan, di saat kami menutup mata kami, melipat tangan kami, menundukkan kepala kami percaya Tuhan hadir. Kami percaya Tuhan mendengar apa yang akan kami naikkan melalui doa ini. Keluarga kami yang sakit Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan bersamai. Makanan, minuman, obat-obatan, usaha para medis dan kasih sayang dari keluarga, Tuhan selalu menyertai setiap kami di dalam segala proses yang kami usahakan. Untuk saudara kami, untuk keluarga kami yang sengaja menjauh dari Engkau, Tuhan juga selalu menyertai. Tuhan akan selalu mencari cara untuk menjangkau agar saudara ataupun keluarga kami bisa bersama-sama dengan kami. Untuk keberadaan orang tua kami ya Tuhan, yang sudah di Yosua, Tuhan juga sertai selalu. Semangat imannya akan selalu menjadi teladan bagi kami ya Tuhan. Kiranya kesehatan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang telah rutin dikonsumsi juga menjadi kekuatan, juga menjadi pengingat bahwa Tuhan akan selalu melindungi Eyang Uti dan Eyang Kakung kami. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan kehidupan kami, pergumulan kami ya Tuhan. Persoalan yang tidak bisa kami hadapi sendiri, yang menguras emosi kami, yang menguras air mata kami, mari Tuhan hadir, rangkul kami, rengkuh kami, kuatkan kami, sehingga kami bisa selalu dimampukan melihat bahwa karya Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan membersamai, Tuhan ikut menangis bersama kami, Tuhan memampukan setiap kami. Agar dalam kondisi yang berat bagi kami sebagai manusia, Tuhan menunjukkan kuasa yang hebat, agar kami bisa melihat, kami sungguh bangga mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, yang akan selalu mendampingi kami dan kami tak perlu takut lagi ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan keberadaan pelayanan kami khususnya yang ada di GKJW Jemaat Jember. Tuhan sertai orang-orang yang telah Engkau pilih dan ambil bagian untuk pelayanan yang ada di GKJW Jemaat Jember. Kami serahkan Bapak Pendeta, kami serahkan Vikar, kami serahkan penatua dan diaken, kami serahkan komisi-komisi, kami serahkan tim multimedia, kami serahkan tim kantoria, tim musik, karyawan gereja, satuan gugus tugas GKJW Jemaat Jember. Tuhan sertai setiap mereka, agar saat kami melaksanakan peribadatan kami merasakan rasa aman dan nyaman karena penyertaan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Tuhanku, Yesusku, kami juga menyerahkan keberadaan kami dalam keluarga ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami apa yang menjadi pergumulan kami, untuk anak-anak kami yang jauh dari kami Tuhan sertai mereka. Untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan Tuhan juga sertai dan kasihi mereka. Berikan kesabaran, berikan ketelatenan. Untuk anak-anak kami yang mendambakan pasangan yang sepadan, Tuhan sertai mereka. Berikanlah roh kesabaran agar mereka senantiasa menanti
pasangan yang sepadan yang telah disiapkan Tuhan untuknya. Jangan sampai anak-anak kami melepaskan Allah yang baik demi orang yang tidak mengenal Engkau dengan baik. Ya Tuhanku, ya Yesusku, kami serahkan tim paramedis ya Tuhan, yang berada di seluruh dunia yang juga berperang melawan virus corona ini. Kami percaya penyertaan-Mu ada. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan selalu mendampingi setiap tim paramedis yang berjuang dengan kekuatan, mungkin dengan sisa-sisa tenaga yang mereka punya. Tetapi mereka mau bertahan untuk menyelamatkan jiwa yang lain, jiwa yang belum tentu mereka kenal. Ya Tuhanku, ya Yesusku, kami menyerahkan keberadaan kota kami, Jember khususnya, yang akan merayakan pesta demokrasinya Tuhan. Tuhan sertai setiap kami, agar kami bisa ikut ambil bagian menjadi warga negara yang baik, agar kami bisa memberikan suara kami, dan kami bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa membawa Jember ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Sertai negara kami ya Tuhan dengan segala pergumulannya, dengan segala keperbedaannya, karena kami percaya keperbedaan yang ada untuk melengkapi bukan memecah. Dan doa pada saat ini ya Tuhan akan kami tutup karena kami percaya bahwa penyertaan-Mu akan selalu ada walaupun kami menutup doa ini. Dan doa ini pun ya Tuhan akan selalu kami ingat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang akan kami lakukan pada saat ini. Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan diri kita melalui ungkapan syukur yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah. Dan sebagai dasar persembahan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan untuk mengiringi persembahan ini kita akan memuji Tuhan
dari PKJ 27, kita akan pujikan ayat yang pertama dan yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita membawa persembahan ini dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami imani dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, dengan apakah kami akan membalas cinta kasih Tuhan yang begitu dalam atas hidup kami? Selain kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkenan pada saat ini kami akan menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Janganlah Tuhan melihat jumlahnya, tapi lihatlah hati kami yang dalam, di mana kami menyerahkan dengan sukacita dan dengan penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini, dan kami menyerahkan doa ini karena iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa aman dan damai, karena Tuhan akan selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jangan takut, jangan khawatir. Bila badai menerpamu, Tuhan akan selalu menanggungnya. PKJ 285, kita pujikan, bila badai menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut dan kau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar
Bagi setiap kita yang mau ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah, bagi setiap kita yang mau diubah oleh Allah menjadi sosok yang lebih baik, bagi setiap kita yang mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, yang selalu mencintai dan mengasihi kami, sehingga Yesus Kristus tidak segan-segan memberikan nyawanya bagi kami, dan Roh Kudus yang akan selalu berjanji dan berjuang bersama-sama dengan kami agar kami selalu mendapatkan kekuatan dan pengharapan dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Havenu, Shalom. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom Aleichem, Havenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya persilakan untuk duduk. Ya, terima kasih dengan setia mengikuti rangkaian ibadat kontemporer pada saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati panjenengan, memampukan panjenengan, dan selalu menguatkan dalam kehidupan dengan berbagai macam persoalan. Percayalah, Dia akan selalu ada dan merangkulmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.